Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dara. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Berikut ini beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Yang pertama adalah mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal tersebut haruslah jujur dari dalam hati dan ditunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah setiap saat. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Taubah ayat 104. Yang kedua, salat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan salat taubat. Salat ini dilakukan sesudah salat Isya sebanyak 2 hingga 6 rakaat. Laksanakanlah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan." Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Lalu yang ketiga, taubat nasuha. Amalan penghapus dosa zina juga dilakukan dengan melaksanakan taubatan nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha." Taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketiga, Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Lalu yang kelima, memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca astagfirullah la ilaha illallah, maka akan diampuni dosanya, walaupun ia pernah lari dari medan perang." Hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kepada Allah, menenteramkan hati, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seseorang yang rutin membaca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti, sebagaimana dari hadis riwayat Muslim mengatakan, "Bacalah Al-Quran,
karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendirikan salat. Cara bertaubat dari zina selanjutnya adalah melaksanakan salat, baik itu salat wajib, salat sunnah, dan salat Jumat. Bagi seorang pria, sebagaimana dari hadis riwayat Muslim, salat 5 waktu, serta Jumat ke Jumat, serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya sepanjang menjauhi dosa besar. Hadits riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat mereka?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, menyempurnakan wudhu saat susah serta perbanyak langkah ke masjid dan menanti salat satu ke salat yang lain, lantaran hal semacam itu yaitu ribat. Hadits riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Yang kesembilan, menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menegakkan Ramadan, yaitu salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Yang ke-10, menjalankan puasa hari Arafah dan Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah saat mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dulu serta 1 tahun sesudahnya, serta puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-11, berbicara baik dan menebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik. Yang ke-12, bersabar dengan segala ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila memuji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memuji aku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkan. Yang ke-13, memperbanyak sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu, yaitu dosa. Hadits riwayat Muslim. Yang ke-14, bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadits riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Yang ke-15, tidak mengulanginya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk tidak masuk ke dalam lubang hitam yang sama. Yang ke-16, memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Ahmad. Semoga cara-cara ini dapat membantu saudara-saudara dalam menghapus dosa zina dan mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan dosa dan diberikan kekuatan untuk terus berada dalam jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.